Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Putri Ayu Anjula. Kali ini kita akan membahas mengenai masih enzim dan metabolisme sel, akan tetapi pada subbab anabolisme. Siapkan bukumu dan catatanmu, serta modul ya. Nah, saya akan mereview sedikit mengenai metabolisme. Ingat, kemarin yang sudah kita pelajari, kita sudah bisa membandingkan antara katabolisme dengan anabolisme. Jika pada katabolisme adalah proses pembongkaran, dari senyawa besar dibongkar menjadi senyawa yang lebih kecil, untuk anabolisme adalah proses pembentukan dari senyawa yang kecil-kecil menjadi senyawa yang lebih besar. Nah, sekarang yang akan kita bahas, kita fokuskan untuk pembahasan anabolisme saja. Nah, anabolisme itu contohnya ada dua macam, ada proses fotosintesis dan ada proses kemosintesis. Untuk yang pertama akan saya jelaskan adalah mengenai proses fotosintesis. Nah, ini proses fotosintesis yang sudah kita tahu sejak dulu ya bahwa fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan. Nah, contohnya ini ada suatu tumbuhan, kita lihat bagian daunnya. Nah, di bagian daunnya ini ada bagian kalau kita perbesar seperti ini. Ada bagian yang namanya mesofil. Mesofil ini isinya adalah golongan jaringan palisade dan jaringan sponsa atau bunga karang. Nah, jaringan-jaringan palisade dan bunga sponsa itu terdapat kloroplas di dalamnya. Kalau kita perbesar, maka akan jadinya seperti ini. Ini kloroplasnya. Satu kloroplas kita perbesar, nah jadinya organ plastida. Nah, di plastida ini kita lihat ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian stroma. Stroma adalah bagian ruangan di dalamnya. Kemudian ada granum. Granum adalah tumpukan-tumpukan dari tilakoid ini. Jadi satu seperti koin ini kita sebut sebagai tilakoid. Tumpukan-tumpukan tilakoid kita sebut sebagai granum. Ya, jadi tilakoid itu sama dengan grana. Tumpukan grana membentuk granum. Kemudian di sini ada membran dalam dan membran luar. Ini adalah struktur dari plastida. Nah, disinilah proses fotosintesis itu terjadi. Ada grana dan stroma. Ingat bahwa proses fotosintesis itu terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk di reaksi terang akan terjadi di daerah granum atau tilakoid. Sedangkan reaksi gelap terjadi di daerah stroma. Nah, ini adalah proses reaksi terang. Untuk yang pertama akan saya khususkan ke reaksi yang non-siklik ya. Jadi ketika proses reaksi terang yang kita butuhkan adalah fotosistem. Di sini ada fotosistem 2 dan fotosistem 1. Sebenarnya fotosistem ini apa sih? Fotosistem adalah suatu sistem yang menangkap cahaya atau energi cahaya atau kita sebut sebagai foton. Nah, energi cahaya atau foton ini akan diterima oleh fotosistem 2. Nah, fotosistem 2 itu dia akan menangkap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang sebesar 680 nanometer. Nah, ketika ada foton yang masuk atau diterima oleh fotosistem 2 ini, maka air yang terdapat di dalam fotosistem 2 ini akan mengalami fotolisis atau pemecahan air ini menjadi 2H+ dan setengah O2. Nah, kemudian elektron-elektron yang terdapat di sini akan mengalami loncatan-loncatan sehingga kemudian mengalami eksitasi dan diterima oleh akseptor primer. Kemudian ketika sudah sampai di akseptor primer ini, maka elektron akan lompat lagi, kemudian diterima oleh plastoquinon. Kemudian elektron akan melompat lagi, akan diterima oleh kompleks sitokrom. Kemudian elektron melompat lagi dan diterima oleh plastosianin. Kemudian elektron itu akan diterima oleh fotosistem 1. Nah, di fotosistem 1 ini juga akan ada foton yang diserap oleh fotosistem 1. Dengan catatan, foton ini atau energi cahaya matahari ini panjang gelombangnya sebesar 700 nanometer. Nah, ketika foton sudah sampai di fotosistem 1, maka juga akan terjadi proses fotolisis atau pemecahan H2O menjadi 2H+ dan setengah O2 seperti ini ya. Di sini juga terjadi hal itu atau kita sebut fotolisis.
Kemudian setelah terjadi fotolisis, maka elektron-elektron di sini akan mengalami loncatan dan akhirnya tereksitasi diterima oleh akseptor elektron primer di sini. Kemudian elektron juga akan loncat lagi, kemudian diterima oleh ferredoksin. Setelah itu kemudian akhirnya diterima oleh NADP plus reduktase dan menghasilkan NADPH. NADPH2 seperti yang di sini ya. Nah, ini adalah hasil dari proses reaksi terang. Jadi kalau kita lihat apa sih hasil dari reaksi terang yang non-siklik di sini? Yang pertama, dihasilkan oksigen. Yang kedua, dihasilkan NADPH ini. Yang ketiga, dihasilkan ATP. Nah, ATP itu atau energi ini dihasilkan lewat loncatan-loncatan elektron tadi, sehingga menghasilkan ATP. Sampai sini paham ya? Ini adalah reaksi terang yang non-siklik. Non-siklik itu maksudnya tidak ada proses perputaran. Jadi non-siklik ini melibatkan fotosistem 2 maupun fotosistem 1. Sehingga lajunya lurus aja dari fotosistem 2 naik begini ke akseptor elektron primer, kemudian ke fotosistem 1, akseptor elektron primer, dan terakhir menghasilkan NADPH. Nah, ini tidak ada proses perputaran, tidak ada proses siklus, sehingga kita sebut sebagai reaksi non-siklik atau reaksi terang non-siklik atau fosforilasi non-siklik. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai reaksi terang yang siklik. Ya, ketika membahas reaksi terang yang siklik, nah kita hanya butuh fotosistem satu saja, atau fotosistem atau suatu sistem yang menyerap energi cahaya matahari atau foton sebesar 700 nanometer. Panjang gelombangnya ya. Nah, dari sini sama akan terjadi proses fotolisis tadi. Kemudian elektron-elektron di sini akan tereksitasi, diterima oleh akseptor elektron primer. Kemudian akan diterima oleh ferredoksin, kemudian diterima oleh plastoquinon, kemudian diterima oleh kompleks sitokrom, kemudian lanjut masuk ke plastosianin, dan akhirnya kembali lagi ke fotosistem 1. Nah, antara loncatan-loncatan mulai dari fotosistem 1 ke akseptor primer, ferredoksin, sampai menuju plastosianin ini dihasilkan ATP. Jadi fungsi dari reaksi terang yang siklik itu adalah untuk memperbanyak jumlah ATP. Sehingga semakin banyak loncatan, maka semakin banyak juga ATP yang dihasilkan. Nah, itu tadi reaksi terang. Reaksi terang itu diperlukan ketika atau terjadi ketika ada cahaya matahari. Sedangkan reaksi gelap ini terjadi ketika tidak ada cahaya matahari. Proses yang pertama adalah fiksasi. Nah, di sini sebenarnya sudah saya tuliskan, ada fiksasi, kemudian ada reduksi, dan ada regenerasi. Untuk yang pertama mengenai fiksasi. Fiksasi itu apa sih? Jadi proses fiksasi ini adalah proses pengikatan karbon dioksida oleh RUBP atau ribulosa bifosfat ini dengan bantuan enzim Rubisco. Jadi CO2 ini akan diikat oleh RUBP ini dengan bantuan enzim Rubisco. Kemudian setelah difiksasi atau diikat oleh RUBP CO2-nya ini, dia akan diubah menjadi 12 PGA. Nah, kemudian 12 PGA ini akan direduksi menjadi 12 G3P. Nah, proses reduksi ini adalah pemakaian ion H+ dari NADPH untuk mereduksi PGA menjadi G3P. Kemudian setelah terbentuk G3P ini, maka akan terjadi proses regenerasi. Di sini ada siklus ya. Regenerasi apa? Regenerasi RUBP dibentuk kembali. Tapi tidak semua bahan dari 12 G3P ini untuk membentuk RUBP lagi. Tapi ada sebagian yang digunakan untuk membentuk glukosa dan fruktosa di sini. Nah, ini prosesnya berputar ya, sehingga kadang-kadang kita juga menyebutkan sebagai siklus Calvin ya. Jadi intinya reaksi gelap itu yang pertama ada proses fiksasi atau pengikatan. Yang diikat adalah karbon dioksida oleh RUBP dengan bantuan enzim Rubisco.
Kemudian 12 PGA yang dihasilkan ini akan direduksi menjadi G3P. Kemudian G3P ini akan digunakan lagi untuk membentuk RUBP yang baru dan ada juga yang digunakan untuk membentuk glukosa. Sehingga hasil dari reaksi gelap ini akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Nah, selanjutnya kita harus bisa membedakan antara perbedaan reaksi gelap dan reaksi terang. Kalau kita lihat dari tempatnya, reaksi terang itu terjadi di membran tilakoid atau di grana, sedangkan di reaksi gelap di stroma atau di ruangannya tadi ya. Kemudian cahaya, reaksi terang butuh, reaksi gelap tidak membutuhkan. Kemudian sistemnya, reaksi terang terdapat fotosistem 1 dan 2, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan fotosistem 1 pun ya. Kemudian prosesnya, tadi di reaksi terang ada eksitasi elektron, ada peristiwa fotolisis pemecahan air, ada fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Kemudian di reaksi gelap ada fiksasi CO2, reduksi dan regenerasi RUBP yang baru. Kemudian bahan yang digunakan pada reaksi terang adalah klorofil, cahaya, H2O. Sedangkan di reaksi gelap ada ATP, NADPH2, dan CO2. Kemudian produknya, reaksi terang menghasilkan ATP, O2, dan NADPH2, sedangkan reaksi gelap menghasilkan glukosa. Nah, ini perbedaannya ya. Sekarang kita bahas hubungannya. Hubungannya apa sih reaksi terang sama reaksi gelap itu? Reaksi gelap tadi kita sebut sebagai siklus Calvin. Nah, di reaksi terang ini akan menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang itu akan digunakan oleh siklus Calvin atau reaksi gelap ini untuk menghasilkan NADP plus dan ADP. Nah, NADP plus dan ADP ini akan digunakan reaksi terang untuk melakukan prosesnya. Jadi sebenarnya reaksi terang dengan reaksi gelap itu sama-sama memiliki hubungan. Hasil dari reaksi terang digunakan oleh reaksi gelap, dan hasil dari reaksi gelap akan digunakan oleh reaksi terang. Paham ya sampai sini? Nah, lanjut. Selanjutnya adalah kemosintesis. Kalau tadi kita membahas fotosintesis, sekarang kemosintesis. Nah, proses kemosintesis ini adalah pembentukan senyawa organik dari bahan anorganik dengan menggunakan senyawa kimia. Nah, biasanya yang berperan dalam kemosintesis adalah golongan bakteri, seperti contohnya adalah Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Dalam daur ini ya. Daur ini sebenarnya sudah kalian pelajari dulu waktu kelas 10 ya. Jadi, bahan bakunya adalah amonia. Amonia ini dengan bantuan oksigen akan diubah oleh bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrosococcus dan menghasilkan nitrit dan juga air serta energi sebesar 158 kilokalori. Jadi intinya kalau fotosintesis itu adalah tumbuhan menghasilkan energi dengan bahan bakunya berupa cahaya. Kalau yang kemosintesis itu bahan bakunya berupa zat-zat kimia seperti amonia ini. Nah, yang terakhir adalah hubungan katabolisme pada protein, karbohidrat, dan lemak. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai katabolisme. Katabolisme adalah proses pembongkaran atau pemecahan dari senyawa yang kompleks atau besar, kita bongkar, kita pecah menjadi senyawa yang lebih kecil-kecil. Nah, yang kita pelajari kemarin adalah glukosa atau karbohidrat. Ingat ya bahwa glukosa itu adalah golongan karbohidrat. Nah, glukosa melalui proses glikolisis, dia akan menghasilkan asam pirufat. Kemudian melalui proses DO, menghasilkan asetil-CoA. Kemudian melalui proses siklus Krebs, kemudian masuk terakhir menuju ke rantai transport elektron. Ini jalur glukosa atau metabolisme atau katabolisme karbohidrat yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang hubungannya apa sih dengan lemak dan protein? Bagaimana jika bahan awalnya itu bukan glukosa, tapi protein dan lemak? Nah, sekarang kita lihat dulu yang protein. Protein ini akan dipecah menjadi asam amino, kemudian mengalami deaminasi. Mengalami deaminasi akhirnya menjadi NH3, diubah menjadi urea, dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Tapi asam amino yang dideaminasi dan menjadi asam keto, itu akan masuk
ke dalam siklus glikolisis, masuk ke dalam pirufat ini. Nah, setelah di sini asam keto tadi diubah menjadi pirufat, kemudian masuk ke proses DO menjadi asetil-CoA dan seterusnya. Selain dia bisa masuk ke dalam pirufat ini, asam keto juga bisa masuk ke dalam proses siklus Krebs. Di siklus Krebs ini dia bisa di katabolisme, kemudian hasilnya masuk ke dalam rantai transport elektron. Itu protein, jadi protein harus diubah menjadi asam amino dulu, kemudian menjadi asam keto, baru dia bisa masuk lewat glikolisis di sini, tepatnya di asam pirufat, atau bisa juga masuk di dalam siklus Krebs. Kemudian untuk lemak. Nah, lemak itu kita pecah menjadi gliserol dan asam lemak. Untuk gliserol ini dia akan diubah menjadi gliseraldehid. Berarti masuk ke dalam glikolisis, berbentuk gliseraldehid ini ya, dia sudah diubah menjadi gliseraldehid, kemudian mengikuti alur ini. Kemudian jika asam lemak itu dia akan mengalami beta oksidasi, kemudian masuk ke dalam proses DO dan menjadi asetil-CoA. Nah, selanjutnya akan mengikuti alur yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi protein dan lemak itu sebenarnya proses katabolismenya bisa jadi satu dengan karbohidrat. Angka tetapi untuk protein dan lemak mereka masuk kepada tahap-tahapan tertentu. Seperti protein harus diubah jadi asam amino. Kemudian asam keto dia masuk ke pirufat atau bisa ke siklus Krebs. Kalau lemak, dia diubah dulu jadi gliserol dan asam lemak. Gliserol akan masuk ke proses glikolisis di sini, dan asam lemak akan masuk ke proses dekarboksilasi oksidatif di sini. Oke, jadi kalian bisa membandingkan ya, jadi hubungannya gimana sih antara protein, karbohidrat, dan lemak. Katabolismenya ternyata mereka bertiga berhubungan. Dan proses di akhirnya sama-sama dihasilkan energi ketika ditransport elektron di akhir ini ya. Oke, sekian terima kasih pembahasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.